Hai guys, di sini ada nggak yang belum tahu kalau bikin NPWP itu nggak mesti datang ke kantor pajaknya? Jadi, bikin NPWP itu bisa dilakukan secara online. Nah, di sini aku bikin tutorialnya membuat NPWP secara online hanya pakai HP. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Kita buka website Irik Pajak di Chrome. Nanti linknya ada di deskripsi video ini ya. Bagi yang sudah mempunyai akun di situs pajak ini, silahkan langsung login. Tapi kalau misalkan belum punya akunnya, silahkan daftar dulu. Karena di sini aku kan belum punya akunnya ya, jadi di sini aku daftar dulu. Langsung aja kita klik daftar. Kemudian isi alamat email dan isi captcha-nya. Setelah itu silahkan klik daftar. Sukses, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya, silakan cek email Anda, termasuk di folder spam, untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Klik tutup sekarang, cek email ya. Ini saya sudah masuk ke akun Gmail saya. Lalu di sini ada email masuk dari e-registration@pajak.go.id. Di sini ada tulisannya tanggal hari ini ya. Sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun registrasi. Untuk Anda, untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik tautan berikut ini. Langsung aja diklik ya, yang ada tulisan link verifikasi ini. Selanjutnya ini diisi semua ya, pendaftaran akun yang langkah kedua dari 2 ini. Selamat, email Anda telah terverifikasi untuk Anda gunakan untuk mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isikan identitas Anda di bawah ini. Jenis WP. Di sini saya orang pribadi ya. Namanya sesuai KTP ya, jangan sampai salah ya. Tuliskan nama Anda dengan lengkap dan benar tanpa gelar ya, tanpa gelar. Nama ini akan digunakan pada formulir pendaftaran NPWP. Lalu alamat email, selanjutnya passwordnya, ulangi password, nomor HP. Nomor HP ini akan digunakan pada formulir pendaftaran NPWP. Pastikan nomor telepon HP yang Anda masukkan adalah nomor yang masih aktif dan sering Anda gunakan. Untuk pertanyaan, di sini bisa ada pilihan apa nama hewan peliharaan Anda, apa nama SD Anda, siapa pahlawan masa kecil Anda. Di sini banyak ya pilihannya ya. Terserah kalian mau yang mana. Selanjutnya yang di bawahnya itu adalah jawabannya ya, lalu ini captcha-nya. Lalu setelah semuanya terisi, langsung aja klik daftar. Terima kasih. Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya, silakan cek email Anda, termasuk di folder spam, untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Selanjutnya, cek email lagi ya. Di sini saya sudah masuk ke email lagi ya, dan ada email masuk lagi dari e-registration@pajak.go.id. Langsung aja kita buka emailnya. Pada tanggal hari ini ya, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun. Untuk mengaktifkan akun Anda, silahkan klik tautan berikut ini. Langsung aja diklik ya, yang link aktivasi. Selamat, akun atas nama telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Selanjutnya, tadi kan sudah mempunyai akunnya ya. Sekarang tinggal login aja. Masukkan email, password, dan captcha. Setelah terisi semua, langsung klik login. Di sini tertulis ya, wajib pajak orang pribadi. Di sini karena saya untuk mendaftarkan orang pribadi ya, bukan yang lainnya. Formulir registrasi data WP ini diisi ya. Kita scroll ke bawah, kategori wajib pajak. Kategori wajib pajak di sini masuknya orang pribadi.
Kalau ini macam-macam ya, tergantung sesuai keadaan Anda ya. Selanjutnya ini status pusat atau cabang. Maksudnya itu kalau misalkan Anda mendaftarkan sebagai, misalkan Anda laki-laki atau perempuan yang belum menikah alias lajang, silahkan pilihnya yang pusat ya. Tapi kalau misalkan Anda adalah seorang perempuan yang sudah menikah dan akan mencabangkan NPWP Anda kepada suami Anda, itu baru pilihnya yang cabang, begitu. Selanjutnya kewarganegaraan WNI ya, nomor KTP, nomor KK, lalu diisi semua ya. Setelah terisi semua, klik cek, validasi NIK sukses. Selanjutnya klik next. Lalu kita masuk ke identitas ya. Ini identitas wajib pajaknya diisi semua ya. Kalau sudah terisi semua, lalu klik next. Selanjutnya untuk penghasilan, di sini sumber penghasilannya silakan dipilih ya, apakah pekerjaan dalam hubungan kerja atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, silakan dipilih ya. Kalau di sini saya pekerjaan dalam hubungan kerja ya, ini merupakan karyawan yang bekerja ya. Untuk ini dipilih lagi apakah PNS, anggota militer dan kepolisian, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pegawai swasta atau pensiunan. Silakan dipilih aja ya. Ini untuk ininya saya pilih yang nama klu. Kemudian kalau misalkan Anda PNS, tulis saja pegawai negeri sipil. Negeri sipil. Selanjutnya klik cari. Klik cari. Lalu di sini sudah ada ya pegawai negeri sipil. Lalu klik pilih. Ini sesuai Anda ya. Kalau misalkan Anda adalah pegawai swasta, silakan tulisnya pegawai swasta begitu ya. Lalu klik pilih. Selanjutnya kegiatan usaha diisi kalau kamu punya usaha ya. Tapi kalau kamu nggak punya usaha, nggak usah diisi. Yang bagian kegiatan usahanya itu dikosongkan aja. Selanjutnya kalau sudah, klik next. Lalu alamat domisili. Ini alamat domisili, ini alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya ya. Silakan diisi. Untuk kode wilayah, kalau misalkan kalian nggak tahu, ketik aja nama kelurahan dan kecamatan, lalu klik search. Nanti kalau misalkan udah dipilih untuk kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos itu nanti langsung terisi otomatis. Lalu klik next. Selanjutnya kita masuk ke alamat KTP. Kalau misalkan alamat domisili kalian sama dengan alamat KTP, silakan beri tanda checklist pada sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Karena tadi sudah di checklist ya yang sama dengan alamat itu, jadi ini alamatnya itu sudah terisi otomatis. Tinggal diisi yang masih kosong, yaitu nomor telepon kalau ada, nomor fax kalau ada, dan nomor handphone ini diisi ya. Kalau misalkan udah, klik next. Selanjutnya kita masuk ke alamat usaha. Alamat usaha ini diisi kalau misalkan kalian punya usaha ya. Tapi kalau kalian gak punya usaha, ini gak usah diisi ya, dikosongkan aja. Lalu klik next. Selanjutnya kita masuk ke info tambahan. Lalu ini untuk info tambahan, kisaran penghasilan per bulan. Ini salah satunya di checklist sesuai dengan penghasilan per bulan Anda. Kalau misalkan udah, klik next. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan. Saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori orang pribadi. NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Lalu klik next. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah
benar, lengkap. Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak. Ini kita pilih yang akan melaksanakan hak ya. Lalu klik next. Selanjutnya PP23. Pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer, firma dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu klik simpan. Apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Ya. Setelah formulirnya terisi lengkap, lalu klik minta token, masukkan captcha, lalu klik submit. Token berhasil terkirim ke alamat email saya, lalu klik tutup. Langsung aja kita buka email. Ini saya sudah masuk ke email saya ya. Ini ada email masuk dari registration@pajak.go.id. Langsung aja diklik. Token Anda dengan nomor layanan adalah selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan pada dashboard permohonan pendaftaran NPWP. Tadi kan sudah minta token ya, sudah mendapatkan tokennya. Lalu sekarang kirim permohonan. Selanjutnya, surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, ini nanti di checklist semua ya. Kalau udah, isi tokennya yang token yang tadi itu, lalu klik kirim. Lalu ini ada notifikasi, Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak sekian di KPP Pratama. Informasi di atas juga dikirimkan via email sesuai dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Username Anda telah diganti menjadi untuk meningkatkan layanan kami, dimohon kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaftaran. Ini kalau misalkan kalian mau ikut survei, silahkan klik ikut survei, tapi ini nggak wajib ya. Kalau misalkan kalian nggak mau isi survei, silahkan klik lewatkan. Selanjutnya, ini status pendaftarannya verifikasi ya. Nanti untuk NPWP-nya itu sendiri akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal Anda. Ini untuk informasi ya. Permohonan pendaftaran dianggap selesai jika status pendaftaran adalah verifikasi. Status verifikasi artinya Anda sudah berhasil mendapatkan NPWP dan NPWP tersebut dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen, informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui email atau bersurat ke alamat korespondensi. Lalu selanjutnya sekarang kita masuk ke email ya. Ini saya sudah masuk ke email. Ini ada email masuk dari e-registration@pajak.go.id. Langsung aja kita klik. Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat. Ini NPWP-nya sudah ada ya. Di sini keterangannya, pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Di sini sudah dapat nomor NPWP-nya ya. Hari itu juga. Dan di sini ada tulisan ya. 1. Sejak saat ini, NPWP Anda telah dapat digunakan untuk proses pembayaran, pelaporan, dan atau proses administrasi perpajakan lain yang membutuhkan NPWP. 2.
KPP tempat terdaftar Anda akan segera meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang Anda lampirkan. Jika data dan dokumen yang Anda sampaikan masih memerlukan penjelasan, KPP akan menyampaikan pemberitahuan. Sebaliknya, kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT Anda akan dikirimkan oleh KPP terdaftar Anda ke alamat sesuai dengan isian alamat domisili atau KTP yang Anda isikan ketika melakukan pendaftaran. Jika sampai 1 bulan sejak Anda menerima email ini, Anda belum mendapatkan kartu NPWP asli dan SKT, silakan datang ke KPP terdekat untuk mendapatkan kartu NPWP Anda. Jika kartu NPWP Anda rusak atau hilang, silakan datang ke KPP atau KP2KP terdekat untuk mendapatkan kembali kartu NPWP secara gratis. 5. Untuk dapat menggunakan layanan perpajakan elektronik yang disediakan di https://djponline.pajak.go.id, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan eVIN di KPP terdekat atau tempat tertentu di luar kantor sesuai dengan kewenangannya. 6. Jagalah selalu kerahasiaan eVIN Anda. eVIN merupakan salah satu alat autentikasi untuk menjaga keamanan transaksi elektronik Anda di dalam layanan perpajakan online Direktorat Jenderal Pajak. Tadi kan pendaftaran NPWP-nya sudah selesai ya, dan sudah diterima juga, dan ini saya mendapatkan email masuk 1 hari setelahnya bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP, data pendaftaran Anda dinyatakan telah benar dan lengkap. KPP terdaftar akan mengirimkan SKT dan kartu NPWP sesuai dengan alamat yang Anda daftarkan. Jadi udah selesai ya guys, tinggal nunggu kartunya nyampe aja ke alamat. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ada masukan juga, silahkan ketik juga di kolom komentar. Kita sama-sama sharing. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Thanks for watching.